Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara webinar meraih beasiswa jenjang sarjana S1 tahun 2021 dengan tema Achieve Your Dream with Scholarship. Selamat datang di channel saya, Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Nah, teman-teman, kalau teman-teman lihat ini ya, ini adalah gunung es, ya. Yang dilihat orang itu adalah es gunung yang kecil ini ya. Orang-orang ngelihat ini, ya, orang-orang ngelihat bahwa oke, aku lolos beasiswa. Oh, kakak itu lolos beasiswa. Orang memang dia pintar, orang memang dia cerdas. Nggak begitu, teman-teman. Jadi yang di atas ini kecil ya, gunungnya kecil. Tetapi kita nggak tahu bahwa di bawahnya itu ada bongkahan yang besar. Kayak gitu. Nah, jadi orang-orang itu cuma ngelihat luarnya doang. Yang kecil kayak gitu, itu pencapaian kita cuma dilihat luarnya doang. Tetapi orang-orang tuh nggak tahu nih, apa yang nggak dilihat sama mereka itu yang di atas ini nih. Ya, apa yang nggak dilihat mereka ini adalah kegigihan, perjuangan, dedikasi, pengorbanan, disiplin, kerja keras, gagal, insecure, ya, dihina, capek, mencoba, melelahkan, kecewa. Ini yang kadang-kala orang nggak lihat kayak gitu pada. Dan artinya apa? Untuk bisa mencapai sebuah titik di mana kita lolos beasiswa, itu harus menghadapi fase-fase yang seperti ini. Harus menghadapi fase berjuang, harus menghadapi fase berkorban, harus disiplin diri, harus kerja keras, harus nyari-nyari info. Sampai betul-betul berjuang nyari info semaksimal mungkin. Harus seperti itu, teman-teman, untuk memperoleh untuk memperoleh hasil yang maksimal, yaitu lolos beasiswa. Nah, makanya jangan pernah berhenti berjuang kepada teman-teman semua. Dan aku mungkin mau menyampaikan sedikit kepada teman-teman bahwa perjalanan menuju mimpi itu memang tidaklah mudah, teman-teman. Kenapa? Ya, terkadang mungkin teman-teman harus jatuh, harus menghadapi titik di mana teman-teman gagal lagi, ya, jatuh bangun. Memang tidak mudah. Tetapi satu hal yang mau aku sampaikan kepada teman-teman bahwa kalian berhak dan pantas untuk memperjuangkan mimpi kalian. Ya, apapun latar belakang Anda, dari manapun asal Anda, kalian berhak dan pantas untuk memperjuangkan mimpi kalian. Kalian mau kuliah di luar negeri, kalian pantas untuk perjuangan itu semua. Kalian mau kuliah di PTN, kalian pantas. Kalian mau terima beasiswa, kalian pantas untuk memperjuangkan itu. Tidak ada satupun orang yang bisa menghentikan mimpi kalian, kecuali diri kalian sendiri. Makanya, jadi mulai hari ini, aku mau sampaikan ke kalian, jangan pernah berhenti melangkah. Jangan pernah berhenti bermimpi. Tetaplah yakin dan percaya bahwa setiap langkah yang baik itu akan membawa kita kepada tujuan yang baik. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Kalau teman-teman pengen memperoleh banyak insight hari ini, teman-teman bisa tag di official account Instagramku @diarparama. Mungkin itu aja dari aku. Sekian dan terima kasih. Tips and trick untuk mendapatkan beasiswa itu udah lengkap banget ya. Mulai dari info-infonya, akun officialnya, cara daftarnya, persyaratannya apa aja, kriteria yang bakal lolos itu apa aja, itu udah lengkap banget. Ya, langsung saja ke pemateri yang kedua. Sebelumnya untuk para peserta, jika ada pertanyaan bisa ditampung dulu ya. Di akhir sesi bakal ada sesi tanya jawab, bisa lewat kolom chat, atau jika masih ada waktu kita bisa bertanya langsung dengan para pemateri dengan mengaktifkan fitur raise hand. Langsung saja ke pemateri yang kedua. Izinkan saya untuk membacakan CV-nya. Lahir di Balikpapan pada tanggal 27 Desember 1994,
beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin, RT 43 nomor 38A Balikpapan. Lulus pada Maret 2017, jurusan Teknik Mesin Institut Teknologi Kalimantan. Alumni SMA Negeri 1 Balikpapan tahun 2009 sampai dengan 2012. Bekerja di PT Fajar Mas Murni cabang Balikpapan pada September 2017 sampai dengan sekarang. Pengalaman organisasinya Duta Damai Dunia Maya Kaltim Agustus 2018 sampai dengan sekarang, dan pernah menjadi sekretaris TEDx ITS pada tahun 2013 sampai dengan 2015, dan masih banyak lagi pengalaman-pengalaman yang lainnya. Ya, untuk Kak Gina langsung saja sharing pengalamannya. Moderator, suara saya kedengaran nggak? Kedengaran, Kak. Oke, kurang nyaring nggak? Enggak ya? Oke, perkenalkan nama saya Gina. Jadi singkat aja ya, tadi udah jelas banget dijelaskan oleh Yafet juga sama Pak Al-Bakari tadi. Mungkin di next aja. Jadi tentang hubungan beasiswa dan masa depan ya. Oke, iya. Jadi kecepatan kayaknya. Boleh di back. Oke, jadi salah satu quote yang paling saya senangi adalah jangan menjadi besar di lingkungan yang sudah besar, tetapi jadilah orang yang membesarkan lingkunganmu. Jadi jangan merasa kecil gitu ya, tapi harus selalu termotivasi untuk bisa membesarkan lingkungan kalian gitu. Oke, di next. Jadi saya menerima beasiswa Kaltim Cemerlang untuk program rintisan Institut Teknologi Kalimantan. Jadi waktu itu saya adalah angkatan pertama yang berangkat ke Surabaya untuk berkuliah di sana karena kampusnya belum jadi ya. Jadi saya ada 100 orang di tahun 2012 orang, dan selanjutnya lagi ada sekitar 80-an orang kalau nggak salah. Jadi saya sempat berkuliah di Institut Teknologi 10 November Surabaya itu selama 3 tahun. Kayak di sana saya mencoba untuk lebih mengeksplor lagi dunia yang selain akademik, yaitu saya join di TEDx ITS. Oke, bisa di next. Karena kemarin di ITK untuk program rintisan awalnya jurusannya cuma ada 5 ya, jadi ada teknik mesin, teknik elektro, teknik kimia, kemudian teknik perkapalan, dan teknik sipil. Jadi saya memilih untuk masuk di jurusan teknik mesin. Di angkatan saya sendiri untuk yang cewek, untuk mahasiswinya itu cuma ada 2, saya sama teman saya namanya Yasmin. Kemudian di selanjutnya cuma ada 1, dan selanjutnya itu hampir nggak ada gitu. Tapi baru ada lagi mahasiswi perempuan di teknik mesin ITK itu pada tahun 2016. Oke, bisa di next. Oke, sejujurnya saya kemarin agak minder gitu waktu keterima di ITK karena apa sih ITK gitu kan, dan belum ada kampusnya, belum jelas akreditasinya, pokoknya segalanya serba buram. Mungkin itu juga yang dirasakan oleh teman-teman yang mendapatkan beasiswa untuk rintisan, kayak misalnya yang kemarin berangkat ke Rusia, apakah setelah selesai kuliah bisa langsung bekerja di Indonesia, kan pasti agak ada rasa ketakutan semacam itu gitu. Tapi ternyata saya malah menjadi pionir, yaitu rintisan, di mana saya bisa magang di Pertamina, bahkan saya juga bisa bekerja sampai bisa visit-visit ke PKT, Pertamina, dan lain-lain kayak gitu. Jadi bahkan dengan kampus baru pun gitu ya, dan dengan beasiswa yang saya miliki yaitu beasiswa Kaltim Cemerlang, itu bisa menjadi suatu poin penting terutama buat adik-adik tingkat saya gitu. Jadi saya memotivasi untuk adik-adik tingkat saya untuk menjadi lebih berkualitas, lebih berprestasi daripada saya. Oke, di next aja. Oke, jadi ini saya merangkum dari dari pemateri pertama dan pemateri kedua. Jadi dasar atau basic tips and trick untuk mendapatkan beasiswa, terutama untuk mengurangi persaingan. Oke, di next. Nah, jadi yang pertama adalah menentukan tipe beasiswa. Kemudian pilih yang paling sesuai
Selanjutnya, memenuhi dokumen atau persyaratan, kemudian memiliki mentor atau tempat konsultasi, serta yang paling penting adalah melakukan semuanya sebaik-baiknya. Oke, mungkin next lagi. Oke, jadi tipe beasiswa. Di sini saya menyebutkan ada sekitar 5. Jadi yang pertama, pencapaian prestasi akademik atau sesuai dengan nilai rapor gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah dalam bidang olahraga. Kemudian ada beasiswa yang sehubungan dengan generasi atau angkatan pertama, yaitu rintisan, kemudian mewakili kelompok tertentu. Selanjutnya ada kedinasan atau terikat. Jadi tipe-tipe beasiswa itu banyak banget ya teman-teman. Jadi nggak cuma beasiswa unggulan, nggak cuma beasiswa Kaltim Tuntas, nggak cuma beasiswa stimulan, macam-macam banyak. Ada banyak-banyak yang belum tereksplor dan belum pernah semuanya didapatkan gitu ya. Jadi setelah kita tahu kita pengen dapat beasiswa, mungkin kita bisa cek-cek dulu nih kriteria yang ada di kita ini sebenarnya apa sih? Oh, ternyata saya berprestasi di akademik. Rata-rata rapor saya 9 misalnya. Atau misalnya IP saya udah 3,5 misalnya. Atau misalnya di olahraga gitu ya, di olahraga. Bahkan kita tahu nih sekarang lagi olimpiade kan ya. Itu mereka bisa menjadi atlet yang sukses itu juga melihat dari